Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang ke-6, materi untuk bimbingan konseling kelas 8 semester 1 yang berjudul Aku Bisa Berpikir Kritis dan Logis. Berpikir kritis atau critical thinking adalah sinonim dari pengambilan keputusan atau decision making, perencanaan strategik atau strategic planning, kemudian proses ilmiah atau scientific process, dan pemecahan masalah atau problem solving. Berpikir kritis merupakan upaya pendalaman kesadaran serta kecerdasan membandingkan dari beberapa masalah yang sedang dan akan terjadi, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan gagasan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda, akan tetapi apabila setiap orang mampu berpikir secara kritis, masalah yang mereka hadapi tentu akan semakin sederhana dan mudah dicari solusinya. Berpikir kritis mengandung makna sebagai proses penilaian atau pengambilan keputusan yang penuh pertimbangan dan dilakukan secara mandiri. Peter Fashions mengemukakan bahwa berpikir kritis merupakan proses perumusan alasan dan pertimbangan mengenai fakta, keadaan, konsep, metode, dan kriteria. Richard Paul mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses merumuskan alasan yang tertib secara aktif dan terampil dari menyusun konsep, mengaplikasikan, menganalisis, mengintegrasikan atau sintesis, atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan melalui proses pengamatan, pengalaman, refleksi, pemberian alasan atau reasoning, atau komunikasi sebagai dasar dalam menentukan tindakan. Menurut Halpen, menyatakan bahwa berpikir kritis adalah memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif dalam menentukan tujuan. Proses tersebut dilalui setelah menentukan tujuan, mempertimbangkan dan mengacu langsung kepada sasaran. Merupakan bentuk berpikir yang perlu dikembangkan dalam rangka memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan ketika menggunakan semua keterampilan tersebut secara efektif dalam konteks dan tipe yang tepat. Berpikir kritis juga merupakan kegiatan evaluasi mempertimbangkan kesimpulan yang akan diambil manakala menentukan berbagai faktor pendukung untuk membuat keputusan. Selanjutnya, berpikir kritis ini juga biasa disebut dengan direct thinking, sebab berpikir langsung kepada fokus yang akan dituju. Matindas menyatakan bahwa berpikir kritis adalah aktivitas mental yang dilakukan untuk mengevaluasi kebenaran sebuah pernyataan. Umumnya evaluasi berakhir dengan putusan untuk menerima, menyangkal, atau meragukan kebenaran pernyataan yang bersangkutan. Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam konsep berpikir kritis adalah dalam proses berpikir kritis, seseorang dapat dikatakan sedang mengevaluasi bahan atau topik yang sedang dibahas. Sebab dalam proses berpikir kritis, seseorang akan mengalami berbagai pertimbangan dari berbagai aspek untuk menentukan suatu tujuan yang menghasilkan jawaban yang disampaikan. Selain mampu berpikir logis dan kritis, seorang peserta didik juga harus mampu berpikir kreatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang berpikir logis. Berpikir secara logis adalah suatu proses berpikir dengan menggunakan logika, rasional, dan masuk akal. Secara etimologis, logika berasal dari kata logos yang mempunyai dua arti, yaitu pemikiran dan kata-kata. Jadi logika adalah ilmu yang mengkaji pemikiran, karena pemikiran selalu diekspresikan dalam kata-kata. Maka logika juga berkaitan dengan kata sebagai ekspresi dari pemikiran. Dengan berpikir logis, kita akan mampu membedakan dan mengkritisi kejadian-kejadian yang terjadi pada kita saat ini, apakah kejadian-kejadian itu masuk akal dan sesuai dengan ilmu pengetahuan atau tidak. Tidak hanya itu, seorang peserta didik juga harus mampu berpikir kritis sehingga ia mampu mengolah fenomena-fenomena yang diterima oleh sistem indera hingga dapat memunculkan berbagai pertanyaan yang berkaitan dan menggelitik untuk dicari jawabannya. Nah, contoh realnya, ketika
jika seorang siswa atau peneliti melakukan metode ilmiah, maka pelaku ilmiah ini harus melakukan kegiatan ilmiah ini dengan berpikir secara logis. Mulai dari saat pelaku ilmiah melakukan pengumpulan data, pengolahan dan penganalisisan data, hingga menarik kesimpulan. Seluruh proses kerja ilmiah tersebut harus dikerjakan berdasarkan prinsip yang logis, rasional, dan masuk akal agar dapat dipertanggungjawabkan. Cara berpikir logis yang biasa dikembangkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu logika berpikir secara deduktif dan berpikir secara induktif. Logika deduktif adalah penarikan kesimpulan yang diambil dari proposisi umum ke proposisi khusus. Sederhananya, kata umum ke kata khusus. Adapun logika induktif kebalikannya dari logika deduktif. Jenis logika ini harus mengikuti penalaran yang berdasarkan pengalaman atau kenyataan. Artinya, jika tidak ada bukti, maka kesimpulannya belum tentu benar atau pasti. Dengan demikian, dia tidak akan mempercayai suatu kesimpulan yang tidak berdasarkan pengalaman atau kenyataan lewat tangkapan panca inderanya. Nah, lalu apa manfaat dari berpikir kritis? Nah, kita akan melihat. Yang pertama, manfaat dari berpikir kritis adalah memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif. Kemudian yang kedua, mudah memahami sudut pandang orang lain. Yang ketiga, menjadi rekan kerja yang baik. Kemudian yang keempat, kita lebih cenderung mandiri ketika kita memanfaatkan berpikir kritis. Kemudian yang kelima, sering menemukan peluang baru. Yang keenam, meminimalkan salah persepsi. Kemudian yang ketujuh yaitu tidak mudah tertipu. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses berpikir kritis secara individual, yaitu dengan cara yang pertama kenali masalah. Kemudian yang kedua tentukan prioritas. Yang ketiga kumpulkan informasi. Yang keempat kenali persepsi yang muncul. Kemudian yang kelima analisa data, dan yang keenam adalah buat keputusan atau kesimpulan. Demikian tadi materi tentang cara berpikir kritis dan logis. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.